Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan lanjutin materi pembelajaran tentang Python dan kita akan fokus untuk melakukan penggalian penggunaan Python untuk slicing di Pandas. Tuh. Nah, sebelum mulai, harapannya teman-teman udah siapkan dulu environment untuk kita belajar bareng-bareng. Teman-teman bisa ikutin tutorial yang ada di samping ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau akses, teman-teman bisa ikutin menginstal Anaconda terlebih dahulu, terus coba prompting yang di sebelah kiri. Habis itu kalau misalkan cara lainnya bisa teman-teman bisa akses di link yang di bawah sini gitu ya. Nah, materi hari ini kita akan bagi beberapa part, di antaranya akan seperti berikut ini. Jadi teman-teman akan memahami konsep slicing itu seperti apa sih sebenarnya dan bagaimana kita menerjemahkannya gitu ya. Habis itu kita akan memahami slicing by number. Jadi kita gimana sih melakukan slicing by number itu sendiri. Nanti juga kita ada coba untuk slicing by label gitu. Yang ketiga, kita akan coba slicing by index. Jadi kita akan ngebuat set index. Kalau misalnya teman ikuti materi sebelumnya, kita belajar bagaimana kita set index. Terus kita akan sortkan. Nah, gimana kita memfilter dari berdasarkan index tersebut. Itu akan kita coba untuk menggunakan slicingnya seperti apa. Selanjutnya adalah kita akan coba slicing by columns gitu ya. Jadi gimana caranya teman-teman akan mencoba dari kumpulan columns yang di atas itu kita mau coba slicing itu seperti apa. Dan yang terakhir kita akan coba mekanisme slicing by date. Jadi gimana kita akan punya indeks berupa tanggal, terus kita coba mau slicing itu mau ambil tanggal tertentu aja. Oke. Biar kebayang konsepnya sebenarnya slicing itu apa sih? Slicing itu adalah bagaimana teman-teman memfilter data apa saja yang teman-teman butuhkan untuk dilakukan analisa. Harapannya adalah teman-teman bisa memahami konsep slicing di Pandas itu agar teman-teman bisa memfilter nih dari data-data yang cukup besar di Pandas itu teman-teman mau ambil yang mana aja gitu. Oke, nggak seberapa lagi, mari kita mulai materi hari ini. Yuk, memulai konsep slicing, aku akan contohin menggunakan data list. Teman-teman kalau udah ngikuti materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang list itu sendiri seperti apa sih tipe data list. Nah, kita akan coba melakukan slice dari data list itu hanya mengambil beberapa data aja. Kalau misalnya teman perhatikan, di sini aku punya initiate, ini data yang kita miliki ya. Data kita yang miliki, kita ada kumpulan nama-nama yang ada di dalam list itu sendiri. Jadi ada Budi sampai Dev. Nah, misalkan kita mau slicing nih, dengan 2.25 itu artinya apa? Artinya eh, aku akan coba mengambil indeks 2 sampai indeks 4. Yang kelima ini adalah eksklusif, jadi nggak diambil gitu. Ini adalah konsep slicing itu sendiri. Jadi kita memfilter nih yang kita butuhkan tuh datanya apa aja. Karena kebetulan aku butuhnya adalah Satria sampai Julia, ya udah aku cuma slicing di 2 sampai 5. Nanti kan 5 yang nggak diambil, berarti nanti aku ngambilnya dapatnya Satria sampai Julia. Seperti itu. Lainnya juga kita bisa juga seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat kayak gini, code-nya seperti ini ya, itu artinya apa? Artinya 4 itu nggak masuk. Jadi Julia ini nggak masuk nih di sini. Tapi yang diambil adalah 0 sampai 3. Sebelum Julia diambil semua, tapi si Julia sendiri nggak diambil. Gitu. Makanya teman-teman ingat ya, kalau misalkan sebelum titik 2 itu ada inklusif, artinya angkanya termasuk. Karena ini nggak ada angkanya, berarti dia mulai dari 0. Nah, di sini ada 4, berarti dia 4 ini eksklusif, artinya tidak masuk. Gitu. Nah, coba kalau misalkan yang lainnya, misalkan aku balik, empatnya aku pindahin sebelum titik 2. Artinya si Julianya itu diambil sampai selesai semua datanya diambil gitu. Ini mekanisme slicing itu sendiri ya, teman-teman. Semua. Jadi ada beberapa cara. Teman-teman mau bikin dalam range di middle-nya, di tengah-tengahnya seperti apa, atau before sama afternya mau kayak gimana gitu. Atau kalau misalkan mau ngambil semuanya bisa gunakan titik 2 seperti ini. Jadi titik 2 itu artinya ambil the all of the data. Jadi ini mengambil semua datanya dari 0 sampai 8 gitu. Karena kebetulan ada 9 data karena indeks mulai dari 0. Jadi ini diambil semuanya di titik 2. Nah, penerapannya di Pandas itu seperti apa sih? Nah, sebelum kita memulai ke sana, kita harus tahu dulu nih data yang kita gunakan tuh apa. Nah, yang kita gunakan di sini adalah kita menggunakan data supermarket. Data supermarket ini ada indeksnya. Kita ada 100 row ya. 100 row ada 8 kolom. Gimana selanjutnya kita akan coba memilah-milah filtering dari data-data ini. Kita akan mulai dari by number, by index, by column, sama by date. Nanti seperti apa sih hari ini. Oke, kita akan coba mulai slicing by number. Itu seperti apa? Nah, kalau misalnya teman perhatikan, di ini hampir konsepnya sampai mirip kayak list sebelumnya. Nah, kita akan menggunakan salah satu tools namanya iLog atau disingkat index location. Nah, di sini dia punya aturan.
yang sebelum koma itu adalah row, setelah koma itu adalah kolom. Dan konsepnya adalah hampir sama kayak list. Yang di sebelum titik dua itu adalah inklusif, tapi setelah titik dua itu adalah eksklusif. Artinya apa? Kalau misalnya kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini aku mau ambil row-nya 2 sampai 4. Tapi 4-nya nggak masuk. Berarti kita tulis aja 2 sampai 4. Jadi dia akan ngambil 2 sampai 3 di sini. Seperti itu. Sama juga di kolom. Karena dia berdasarkan index, not with name, the name of kolomnya. Makanya di sini aku nulisnya 2 sampai 4. Artinya aku mau ngambil quantity sama price per unit. Kenapa ini bisa dapat kayak gini? Karena kembali lagi indeks itu berdasarkan dari 0 kan. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Karena 2 sampai 4, 4-nya nggak include. Berarti dia cuma ngambil quantity sama price per unit gitu. Kalau kayak gitu bisa nggak sih kalau misalkan ngambilnya berdasarkan name gitu ya? Bisa. Kalau misalkan teman-teman ketika menggunakan namanya log. Jadi kalau log ini berdasarkan nama nih seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan aku mau ngambil row 1 sampai row 4, 4-nya include. Nah, ini kita bisa kayak gini. Bedanya sama ilog itu dia itu eksklusif. Setelah kalau ini inklusif, jadi termasuk dimasukin juga gitu. Dan penulisan ini dia nggak bisa berdasarkan indeks, tapi berdasarkan nama dari nama kolomnya gitu. Jadi teman-teman bisa milih nih yang mudah teman-teman gunakan. Apakah mau menggunakan ilog, index location, atau berdasarkan log saja ketika mau melakukan filtering dalam data di Pandas seperti itu. Nah, ini baru basically dari penggunaan slicing di dalam Pandas. Sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan tools-tools ini untuk slicing index, columns, sama dates itu seperti apa. Nah, kalau misalkan berdasarkan index itu kayak gimana sih? Pertama kita harus set index dulu dong. Nah, kita set index, kita akan coba menggunakan item source sama kategori gitu ya, dari data yang udah kita miliki sebelumnya. Nah, ditampilkan seperti ini. Ya, indeksnya udah diganti nih. Ini ada 2 nih. Ada 2, jadi 1 dan 2. Nah, yang salah adalah kebanyakan kita melakukan slicing itu mengikuti konsep yang salah, kayak list. Ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, misalkan, oh ya udah aku maunya slicingnya bakery sampai dairy gitu ya. Ekspektasinya adalah kita mau ambil ini nih. Nah, kalau misalnya kita mau ambil ini, kita juga harus batasin si item sort-nya. Karena kalau kita nggak batasin, ini nggak jelas. Dia nge-slicingnya kurang tepat. Kalau misalnya teman perhatikan ya, ini dia ngambil bakery, kan kita ngambil bakery sampai dairy. Sedangkan fruits itu juga tetap masih masuk loh. Gitu kan? Jadi kurang tepat jadi slicingnya. Kalau mau jadi tepat, kita juga harus, kalau mau menggunakan ada inner index ya. Jadi inner index itu ada dua indeks di dalam tabelnya. Jadi ada table item source sama kategori. Kita juga harus filter juga nih item source-nya apa, kategorinya apa. Nanti kita bisa tahu yang diambilnya apa nih. Contohnya, kita mau ambil apple sama bakery. Jadi udah, jadi tadi kita tepat nih, tepat sasaran ngambilnya. Kita ambil apple sama bakery gitu. Itu kalau misalkan teman-teman mau menggunakan indeks ketika melakukan slicing. Coba kalau misalkan kita mau coba slicingnya berdasarkan columns name-nya. Nah, ini kita tambahin aja. Kalau misalkan mau ada kolom tertentu, kita gunakan log lagi sama. Karena log itu kan berdasarkan location dan dia nggak berdasarkan indeks kan. Karena kebetulan indeks kita itu adalah text table, ya text table. Nah, itu kita menggunakan location, kecuali indeks kita ini menggunakan numerical. Nah, makanya di sini kita ambil aja apple bakery gitu ya. Terus kuantitinya ini kita ambil quantity sampai skornya yang kita ambil seperti itu. Jadi mulai kebayang ya. Dan ini kan ada pemisah koma ya. Nah, pemisah komanya artinya apa? Kalau ini ngambilnya berdasarkan row-nya ya, yang tadi di sebelumnya dijelaskan. Terus setelah koma itu columns. Nah, aku review lagi. Setelah step 2 itu inklusif. Ini juga ya, ini inklusif juga ya, gitu. Kalau misalkan menggunakan location, tapi kalau ilog yang paling setelah step 2 itu eksklusif. Nah, ini juga contoh lagi. Kalau misalkan kita punya range yang mau kita ambil, misalkan mau ambil apple sampai banana bakery, yang ini nih. Ya udah kita lakuin aja datanya, ambil startnya dari apple bakery di sini
sampai Banana Bakery. Ini tadi akan ngefilter nih sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Ketika kita punya inner index di dalamnya, terus kita filter lagi kolomnya apa yang akan kita gunakan. Seperti itu. Oke, kita udah kebayang nih menggunakan penerapan slicing iLog log untuk index dan columns. Kita akan coba lihat ke sisi dates. Nah, di sisi dates kita pertama juga harus nentuin set index dulu kan, dates yang kita gunakan. Nah, mudahnya lagi ya, ketika kita menggunakan ini, kita bisa slicing berdasarkan year, year and month, year, month, days. Nah, nanti caranya gimana? Teman-teman cukup nih, contohnya ketika kita mau slicing berdasarkan kayak kita mau ambil nih tahun 2022 di bulan 1 tanggal 7 sampai bulan 6 tanggal 16. Nah, itu kita tinggal masukin aja nih periodenya. Kalau pakai iLog bulan Januari 2022 sampai di bulan 6 2022. Nanti langsung masukin aja kayak gini seperti berikut. Kayak gini. Jadi kita fokus aja ke sininya. Ya kan? Kalau misalkan mau periode tahun, ya udah kita tinggal masukin aja di sini tahun. Gitu. Cukup mudah kan ketika kita menggunakan slicing by dates. Yang penting kita teman-teman udah punya set index dari date itu sendiri. Oke, sekarang kita akan coba exercise dari penggunaan slicing. Ingat aja seperti apa penggunaannya. Mari kita lihat. Oke, ini aku cuma recap yang tadi kita ketikin di presentation ya. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan di presentation kan kita punya data list. Data listnya kita mau filter. Ya udah kita tinggal jalan ini. Kita masukin kan data-data dari Budi sampai Dev. Terus kita filter. Oke, dapat kan 2 sampai 5. Artinya apa? 0, 1, 2 dari Satria, Novia sampai Julia aja. Gitu. Walaupun ada Satria di 5 karena kan eksklusif. Jadi ini nggak dimasukin. Terus kalau misalkan ini kita ngambil sampai 4. Ini setelah 4. 4-nya nggak masuk berarti. Gitu. Kalau ngambil semuanya titik 2. Nah, kita coba lihat contoh data set dari supermarket ini. Jadi kalau misalkan kita mau slicing iLog ini sebelum ini inklusif, di sini eksklusif. Artinya 4 ini nggak masuk. Dan ini sebagai row, yang ini sebagai row, ini sebagai kolom. Jadi kita tinggal jalankan dan jadinya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau berdasarkan nama labeling kolomnya, kita bisa menggunakan namanya log. Kalau iLog itu index location ya, kita log ini tinggal jalankan, kita langsung ambil sesuai yang ada di atas kayak quantity, price, per unit, sama kategori gitu. Nah, kalau misalkan kita mau bergerak berdasarkan indeks, kita cuma harus set dulu nih indeksnya apa. Kebetulan kita gunakan 2 nih, item sold sama kategori. Ya udah kita filter aja di item sold sama kategorinya, di sortnya, terus habis itu kita ini yang salah. Salah adalah kita misalnya mau ngambil bakery sampai daily. Bakery itu ada di dalamnya item sold kan. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan ini dia nggak ngefilter anything saya. Dia cukup banyak yang dimasukin. Padahal kita ngambilnya adalah bakery sampai daily, gitu. Jadi nggak semuanya tercapture nih. Malahan di sini yang diambil itu mana tadi yang dia? Ya, masih sampai snacks, gitu ya. Kurang tepat penggunaannya. Tapi kalau misalnya mau gunakan teman-teman juga harus slicing di depannya, di item shopnya, baru kategorinya, bukan kategorinya yang difilterin. Makanya ketika dijalankan ini tepat kan, kita mau ambil item soundnya apple, terus di sini kategorinya bakery. Nah, kalau misalnya lebih banyak lagi berdasarkan kolom tertentu, kita juga bisa slicing di setelah sini, setelah koma. Kalau di sebelumnya kan kita nggak kasih koma nih, jadi kita ngambil semua name kolomnya. Tapi kalau misalnya kita main koma, kita ngambil kolom tertentu aja, gitu. Nah, ini kalau misalkan mau ngambil banyak dalam periode tertentu, nih kalau misalkan kamu perhatikan, ini aku ambil Apple Bakery sampai Banana Bakery, ini udah cukup sampai sini doang, gitu ya. Start dan end-nya sama kan, yang kita butuhin. Nah, ini kalau misalkan mau berdasarkan dates, kita set index dulu, date-nya dapat gini. Nanti teman-teman bisa atur nih, mau ambil periode berapa. Ini akan berguna ketika teman-teman akan menganalisa kayak pergerakan harga saham. Terus teman-teman mau ambil slicing periode saham tertentu di tanggal tertentu. Nah, teman-teman bisa menggunakan log, terus di set index dulu tanggalnya dari datanya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Yahoo Finance, di log dulu datanya. Location mau diambil tuh datanya apa yang mau kita show, terus semua yang kita analisis. Gitu. Nanti teman-teman ini, dan ini bisa diatur. Teman-teman nggak mau rinci per tanggal, maunya per bulan. Ini bisa diatur di sini.
Atau nggak mau per bulan, mau per tahun. Nah, ini teman-teman juga bisa atur, mau 2022 sampai 2023 misalkan di sini. Gitu. Nanti kita ngambil semua data dari 2022 sampai 2023. Gitu. Oke, ini juga contohnya ketika yang di atas. Tuh. Oke, itu dulu teman-teman contoh penerapan dari slicing di Pandas. Hopefully semoga membantu teman-teman ketika melakukan slicing dari data Pandas. Gunanya apa sih ketika mempelajari ini? Sebenarnya ini akan membantu teman-teman ketika melakukan filtering dari data yang mau teman-teman analisa. Gitu. Peranannya beda-beda. Mau ada yang mau pakai berdasarkan dates, berdasarkan index, atau kolom dan sebagainya. Oke, itu dulu untuk hari ini dan sampai jumpa. Sampai ketemu di next session. See ya!